Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Rahman dari Sekolah Tajikati 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang mawaris. Mawaris saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu penjelasan tentang mawaris. Bagian kedua, sumber hukum mawaris. Bagian ketiga yaitu rukun mawaris. Bagian keempat yaitu syarat mawaris. Kita masuk ke bagian 1 yaitu apa itu mawaris. Mawaris ialah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Di materi kedua yaitu terdapat sumber hukum mawaris. Sumber hukum mawaris pertama yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi Lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruda. Ini mempunyai arti, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi seorang perempuan ada hak bagiannya pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyaknya menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Di sumber hukum yang kedua yaitu terdapat surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, saya sedang mencari surahnya, yang berbunyi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsu illa wus'aha la tudarru walidatu bihi walidaha wala mauludul lahu wa biwaladihi wa 'alal warisi mislu zalika, yang mempunyai arti dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang yang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Di sumber hukum ketiga terdapat surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi saya sedang cari surahnya. Yang berbunyi walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum waladufa in kana lakum waladu falahunnas sumuni mimma taraktum, yang mempunyai arti para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Quran Surah An-Nisa.
Di sumber hukum selanjutnya terdapat sabda Rasulullah dari dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hikufar idobe bi ahli, yang mempunyai arti, bagikanlah harta waris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6746 dan Muslim nomor 1615. Di materi selanjutnya yaitu rukun mawaris. Nah, rukun mawaris saya bagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Orang yang mewariskan atau al-muwaris, yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya. Kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi. Yang ketiga, harta warisan atau al-maurus, yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah kematiannya, atau yazid muttaqim. Di materi keempat atau yang terakhir yaitu ada syarat mawaris. Nah, syarat mawaris saya bagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Orang yang mewariskan harta barang benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar-benar hidup, meskipun masa hidupnya hanya sebentar saja. Yang ketiga, diketahui dengan jelas hubungan ahli waris dengan si mayit. Yang keempat, yang terakhir, adalah satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci. Nah, itu saja dari saya tentang penjelasan mawaris. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.